Kali ini parah banget sih teman-teman ya. Jadi saya mendengar cerita dari beberapa teman-teman yang di kolom komentar kemarin seperti ini. Jadi dia itu menceritakan bahwa mereka itu kapok nih gagal bayar di UATAS atau pinjam duit. Masa mereka sebar info hoax ke warga sekitar tempat gue tinggal, ditemukan bla 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 dengan identitas gue. Secara mertua gue syok berat dan malu karena pas warga balas WA penyebar hoax itu ditagih bayar hutang. Gue mah kuat-kuat aja sih galbay, tapi enggak untuk keluarga gue. Oke. Jadi dari pengalaman beliau ini sedang galbay di dua pinjol, yaitu UATAS dan juga pinjam duit. Nah ini nggak jelas nih, mana nih yang menyebarkan hoak. Yang jelas ada DC-DC tertentu, oknum-oknum DC tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup berat. Pelanggaran tersebut adalah menyebar berita hoaks bahwa yang bersangkutan yang galbay ini telah ditemukan meninggal dunia ke grup-grup WA atau broadcast WA ke nomor WA tetangga-tetangga di sekitar rumah mereka. Padahal kalau dipikir-pikir, dari mana nih si pinjol ini tahu nomor-nomor WA tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya ya? Jadi kebetulan beliau tinggal dengan mertuanya. Mertuanya pun syok dan bingung nih. Ternyata itu diberitakan oleh tetangga-tetangganya yang mendapatkan info dari DC tersebut. Ketika dibalas, DC-nya menyuruh untuk membayar hutang. Ya artinya apa? Inilah teror-teror dari oknum DC yang mana ini sangat benar-benar mengganggu banget. Nah kalau sudah kayak gini bagaimana nih? Kalau sudah kayak gini terus nasib kita gimana? Dari mana? Apakah mereka melakukan pencurian data dan lain sebagainya? Padahal kalau dibilang pencurian data enggak juga. Karena beliau ini yang galbay ini tidak mempunyai nomor telepon tetangga-tetangganya tersebut. Kok bisa DC-nya punya nomor-nomor? Banyak ya. DC itu sekarang pinter-pinter dan punya banyak cara. Bisa aja kan dia mencari data. Siapa tahu tetangganya itu juga install di aplikasi pinjol yang sama. Ya, karena kebetulan itu kan selalu mungkin. Ya, mungkin tetangga agak jauh. Dicari itu orang-orang yang berlokasi alamatnya di sekitar-sekitar rumahnya. Dicarilah itu nomor teleponnya dan itu dijadikan WA dan saling sharing nih antara DC yang satu dengan DC yang lain. Nah, ini juga terulah oknum ya. Karena saya yakin aplikasi pinjol tersebut juga melarang terjadinya penyebaran data seperti ini. Tapi terkadang kita itu tidak menyadari juga. Ketika kita proses pengajuan aplikasi dan pendaftaran, di situ kadang disebutkan ya teman-teman bahwa kita itu sepakat kalau data atau nomor HP kita ini bisa disebarkan ke pihak ketiga untuk tujuan penagihan atau promosi produk atau fitur dan program promosi produk-produk mereka. Nah, ketika kita setujuin itu, berarti itu bukan pelanggaran jadinya. Karena apa? Karena ya kalian sudah menyetujui bahwa kalian nggak masalah bahwa nomor kalian digunakan atau diberikan ke pihak ketiga untuk proses penagihan dan juga untuk proses penawaran-penawaran dan promo produk lainnya. Jadi agak sulit buat kita untuk menggugatnya karena kita sudah setujui di sana. Nah, tapi ini tetap menyalahi aturan karena menyebar fitnah dan berita hoaks. Kalau seperti ini bisa dikenakan UU ITE ya, teman-teman. Jadi tentu saja kalian yang sebagai terlapor, sebagai korban ya, sebagai korban, kalian berhak untuk melapor bahwa ini tindakan kriminal. Biar polisi yang melacak dan kalian ancam balik ke DC-nya. Kalau diteruskan seperti ini, saya akan benar-benar bawa ini ke jalur pidana dan akan melaporkan ke polisi. Ini unsur pidana dan ada unsur pelanggaran UU ITE dengan penyebaran berita palsu dan berita hoaks bahkan yang merugikan orang lain seperti ini ya. Itu penting banget untuk kalian ketahui, lawan, jangan diem aja. Kalau udah keterlawanan seperti ini, lawan aja. Mereka ini juga manusia kok, jadi nggak usah takut. Mereka ini pinjol legal, jadi pasti mereka ini takut juga untuk masalah hukum. Ya boro-boro ya, mereka berurusan dengan pidana. Mereka berurusan dengan OJK aja, takut izinnya akan dicabut. Kalau izinnya akan dicabut gimana? Nasib-nasib uang-uang yang dipinjamkan itu kan akan jadi rugi juga ya. Jadi intinya adalah kalian juga harus berani melawan. Kalau perlu tuliskan di surat pembaca di mediakonsumen.com. Di situ banyak juga orang-orang yang sama-sama menjadi korban seperti beliau kayak ini, mendapatkan teror yang tidak jelas, mendapatkan kerugian dari aplikasi pinjol. Biarkan pinjolnya membaca dan biarkan pinjolnya menanggapinya. Ya, harapan kita semua bahwa pinjol itu menindak tegas oknum DC yang melakukan pelanggaran tadi ya. Itu adalah solusi terbaik ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang mana mendapatkan pelanggaran-pelanggaran cara penagihan yang tidak diperbolehkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.